Seumpama biji sesawi. Shalom, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Berjumpa kembali pagi ini dengan renungan harian dengan tema pencobaan dan godaan. Kemarin kita melihat bahwa problem yang terbesar adalah kita ini tidak menjauhi akan pencobaan, tapi kita itu mendekati akan pencobaan. Hawa mendekati pohon itu, dan Daud pun bahkan mengambil Batseba untuk ke rumahnya. Dia tidak menjauhi, bahkan dia membawa masalah itu ke dalam rumahnya. Jadi seharusnya yang terjadi, kita harusnya menjauhi akan pencobaan. Problemnya bukan di pencobaannya, problemnya adalah keputusan hati yang membuat kita ini bisa jatuh di dalam dosa. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa yang sudah tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Dan kita ini pasti bisa menyelesaikannya pencobaan itu. Kecuali kita mengambil keputusan dengan free will kita untuk kita mendekati akan pencobaan itu. Karena sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang jelas bahwa sebenarnya ketika pencobaan itu datang dalam hidup kita, itu pencobaan yang biasa. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Masalahnya kita tidak melihat jalan keluar itu, atau tidak mau menuju ke jalan keluar itu. Bahkan kita mencari jalan buntu, di mana kita mendatangkan pencobaan itu hadir di dalam kehidupan kita. Otomatis kalau itu yang terjadi, maka saudara pasti akan jatuh di dalam pencobaan itu, dan saudara akan dikalahkan karena hati saudara sudah terpikat oleh keinginan dari tipu daya iblis yang seharusnya saudara bisa lari. Kita melihat satu bagian yang sederhana bahwa dia lari dari pencobaan. Kisah yang paling sederhana adalah kisah daripada Yusuf, saudaraku. Dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 39 ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jelas pencobaan sangat dekat dengan Yusuf, tapi Yusuf tidak mau mendengarkan. Jadi salah satu yang terbaik adalah ketika cobaan itu datang, saudara tidak perlu mendengarkan atau tidak perlu menanggapi pencobaan itu. Anggap aja angin lalu gitu. Itu yang harusnya terjadi. Itu Yusuf lakukan. Yang pertama Yusuf lakukan, dia tidak menghiraukan. Hawa harusnya tidak menghiraukan. Dan yang namanya Daud pun harusnya tidak menghiraukan, tidak memperdulikan. Lewat saja, harusnya seperti itu. Tetapi yang jadi masalah, kita ini bahkan mendengarkan, menyimak, sehingga hati kita timbul sebuah keinginan. Di Kejadian 39 ayat yang ke-11 dikatakan, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat yang ke-12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yang dikerjakan Yusuf adalah dia lari keluar.
dia meninggalkan akan wanita itu dan lari keluar. Yang pertama, dia tidak mendengarkan bujukan, rayuan dari wanita itu. Dan yang kedua, ketika pencoba itu sangat mendekati dia dan betul-betul mendekati dia, yang dia lakukan adalah lari. Itu yang disebut dengan jalan keluar, saudara. Jadi dia tidak menikmati, tapi dia meninggalkan dan pergi jauh, lari dari hadapan pencobaan itu atau hadapan rayuan itu. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan saudara. Hari ini, di mana saudara berada? Dekat dengan rayuan dan cobaan? Atau saudara sedang menikmati itu? Atau saudara berkata, aku tidak mau dengar dan aku akan lari jauh dari hal itu. Hari ini yang sudah berpacaran, jangan mencoba mendekati pencobaan. Saudara tidak akan pernah tahan. Lebih baik jauh, tinggalkan itu, maka sudah akan selamat dari godaan dan tidak jatuh dalam dosa, tidak akan membuai dosa, dan sudah tidak akan menghasilkan maut. Jauhilah pencobaan, tidak usah dengar apa yang rayuan-rayuan itu, maka sudah akan hidup menikmati kasih kemurahan Tuhan. Tetaplah saudara kasih Tuhan di dalam hidup dalam kebenaran Tuhan dan menjauhi lari dari rayuan dan godaan. Tuhan memberkati saudara dan sampai esok tetaplah jaga kekudusan. Haleluya.